Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai pengenalan kamera dan aksesorisnya. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Nikada Epaistiana dengan NIM 2111021011 dan rekan saya Belia Mawanda Nur Rahman dengan NIM 2111021010 dan Esa Elisa Purba dengan NIM 2111021007. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai jenis kamera berdasarkan ukuran filmnya. Kamera adalah seperangkat alat atau perlengkapan yang berfungsi untuk mengabadikan suatu objek menjadi gambar diam atau bergerak. Seiring berjalannya waktu, pada zaman sekarang ada banyak jenis kamera yang dibuat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Berikut akan saya jelaskan tentang jenis kamera. Yang pertama, berdasarkan ukuran filmnya. Satu, berdasarkan ukuran film dibagi menjadi 3, yaitu small format, medium format, large format. Contoh kamera foto berdasarkan film. Yang pertama ada kamera Polaroid. Untuk jenis kamera yang satu ini mungkin kamu lebih mengenalnya dengan kamera Polaroid. Kamera ini sempat dijadikan andalan untuk keperluan memotret foto untuk keperluan dokumen. Hal ini dikarenakan kecepatan dalam mencetak gambar yang bisa diandalkan. Dua, kamera medium format. Jenis kamera ini dibedakan berdasarkan file yang dipakai karena medium format kebanyakan menggunakan film ukuran 110 mm. Kamera point and shoot. Sama seperti kamera point and shoot pada kamera digital, untuk versi analog kamera ini hadir untuk para pecinta fotografi yang tidak mau repot dalam mempotret. Nah, kebanyakan kamera point and shoot analog ini menggunakan film 35 mm. Pembahasan kedua yaitu tentang 4 macam kamera foto berdasarkan cara penggunaannya. 1. Underwater kamera, yaitu kamera jenis ini berfungsi untuk merekam kegiatan di bawah laut. Biasanya ia mempunyai ketahanan luar biasa di dalam air, bahkan mampu bertahan di suhu rendah. 2. Yaitu action kamera. Action kamera atau kamera aksi merupakan kamera yang sering digunakan untuk mendukung aktivitas di luar ruangan. Biasanya kamera jenis ini lebih tahan lingkungan ekstrim dan bisa dibawa menyelam ke bawah air. 3. Kamera instan. Kamera jenis ini dapat mencetak foto yang baru ditangkap secara langsung. Fitur kamera ini tidak bisa didapatkan pada kamera digital. Sama seperti kamera film, kamera ini juga mengandalkan film. Perbedaannya yaitu kamera film menggunakan film yang berbentuk gulungan, sedangkan kamera jenis ini memakai film yang berbentuk kotak. 4. Kamera film atau analog. Kamera jenis ini dapat menghasilkan foto yang unik dan memberi kesan vintage. Kamera ini digunakan untuk memproses gambar. Baik, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saat ini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama tentang komponen-komponen pada bodi kamera manual DSLR. Kamera DSLR merupakan kamera standar yang digunakan untuk memotret. Bodinya yang ramping dan mudah dibawa kemanapun, membuat jenis kamera ini banyak dipilih. Adapun komponen-komponen pada kamera DSLR yaitu 1. Bodi kamera. Bodi kamera adalah pusat atau komponen utama dari seluruh bagian kamera DSLR. Bodi kamera memiliki sejumlah elemen penting, yakni cermin refleks serta sensor kamera. 2. Lensa adalah komponen yang menentukan gambar seperti apa yang akan disorot untuk diabadikan. 3. Tombol shutter. Tombol shutter berfungsi untuk mengaktifkan rana di bagian kamera. Umumnya, desain kamera telah disesuaikan supaya tombol shutter berada pada jari telunjuk untuk memudahkan pengguna dalam memotret. 4. Viewfinder. Viewfinder digunakan dalam melihat objek bidikan. Meski pada beberapa jenis kamera telah menggunakan LCD, selain viewfinder, komponen ini memungkinkan membuat gambar yang akan dibidik lebih fokus menggunakan mata minus atau plus. 5. Layar LCD.
Layar LCD memiliki fungsi untuk menampilkan sistem pengaturan pada kamera, sebagaimana shutter speed, diafragma, ISO, white balance, serta pengaturan sejenis. Sederhananya, layar LCD membantu memperlihatkan hasil foto yang telah diambil sebelumnya. 6. Power switch. Sebagaimana namanya, power switch dirancang untuk menyalakan atau mematikan kamera. 7. Command dial. Dalam proses pengambilan gambar, dibutuhkan cahaya yang masuk melalui lensa untuk mengambil potret yang jelas. Pengaturan cahaya ini dibedakan menjadi shutter, diafragma, serta ISO. 8. Tombol ISO. ISO memiliki fungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke kamera. Semakin besar pengaturan ISO, maka semakin banyak pula cahaya yang akan masuk pada kamera. 9. Tombol aperture. Tombol aperture hanya terdapat di kamera modern entry level, sementara pada kamera manual, tombol ini hanya berfungsi untuk mengatur diafragma atau bukaan pada lensa kamera. 10. Model dial. Model dial berfungsi untuk mengatur mode pengambilan gambar pada kamera Anda. Mode yang dimaksud adalah mode program, shutter priority, aperture priority, manual serta full automatic. 11. Tombol menu. Berikutnya, tombol menu yang difungsikan untuk mengatur sistem operasi di dalam kamera. Misalnya saja untuk pengaturan autofocus, flash, hingga image quality. 12. Tombol start stop video. Tombol start up video yang memiliki fungsi perekaman gambar atau video. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, kita perlu mengubah mode ke live view lebih dulu guna masuk pada mode perekaman. Pada beberapa kamera, tombol start stop video telah menggabungkan dengan tombol live view sehingga lebih memudahkan dalam perubahan sistem. 13. Tombol lens release. Terakhir adalah tombol lens release yang digunakan untuk melepas lensa dari body DSLR. Berbeda ketika kita akan memasang lensa, tak perlu lagi menekan tombol tersebut, karena DSLR hanya perlu pemilihan lensa yang sesuai dengan mounting kamera yang dimiliki. Selanjutnya yaitu lensa pada kamera. Ada beberapa lensa pada kamera seperti lensa standar, lensa sudut lebar, lensa tele, dan lensa zoom atau makro. Yang pertama, lensa standar atau lensa normal. Lensa normal sebenarnya adalah lensa yang memiliki focal length atau jarak fokus sepanjang diagonal ukuran sensor gambar kamera. Untuk kamera bersensor full frame atau 36x24 mm, lensa normal yaitu 43 mm. Sedangkan di kamera yang ukuran sensornya APS-C atau 23x35 mm, lensa normalnya sekitar 28 mm. 2. Lensa sudut lebar. Lensa sudut lebar atau yang disebut dengan lensa wide angle adalah salah satu jenis lensa pada kamera yang memiliki makna lebar. Lebar artinya bisa mencakup sudut gambar yang luas sehingga lensa ini bisa memasukkan area yang luas dalam satu bidang foto. Fungsi dari lensa wide angle sendiri adalah untuk menangkap objek yang luas dalam jarak dekat atau ruang yang kecil. Ciri khas dari lensa ini adalah membuat objek menjadi lebih kecil dan dari ukuran sebenarnya. Yang ketiga, lensa tele. Lensa tele adalah lensa dengan jarak fokal dalam rentang tertentu. Misalnya 24-105 mm, 18-55 mm, 18-135 mm, 28-300 mm, 24-70 mm, dan lain-lain. Di mana seorang fotografer dapat memotret dengan jarak fokal tertentu yang diinginkannya, tanpa harus berganti posisi untuk maju atau mundur sehingga sangat fleksibel dan nyaman untuk digunakan. 4. Lensa zoom makro.
Lensa makro didesain khusus untuk menghasilkan kinerja optik optimal pada jarak fokus sangat pendek dan biasanya paling tajam pada jarak dekat. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi yang selanjutnya yaitu perawatan kamera yang benar. Mengapa kita harus merawat kamera dengan baik dan benar? Karena dengan merawat kamera dengan baik dan benar adalah agar kamera tersebut lebih awet, sehingga saat pemotretan bisa menghasilkan hasil yang bagus. Berikut adalah beberapa perawatan kamera yang benar. Yang pertama yaitu pastikan kamera tidak terkena air. Karena bagi tastel kamera air harus dihindari. Pasalnya kontak dengan benda cair tersebut membuat kamera cepat rusak. Yang kedua, jauhkan kamera dari sinar matahari langsung. Hal tersebut dikarenakan lapisan kamera menjadi rusak, warnanya memudar, bahkan bagian luar bisa menjadi kasar. Yang ketiga, segera bersihkan kamera setelah memotret kawasan pantai. Karena kamera DSLR sangat sensitif dengan garam dan beberapa bagian tastel yang berbahan besi bisa berkarat jika terkena butiran garam. Yang keempat yaitu pasang pelindung lensa dan layar kamera. Karena lensa dan layar merupakan dua perangkat yang paling penting dalam kamera untuk memastikan kualitas gambar yang tetap bagus. Yang kelima yaitu membersihkan tastel dengan rutin. Pada pembersihan tastel ini harus dilakukan dengan hati-hati dengan menggunakan bulu lembut seperti alat perona pipi. Yang keenam, simpan kamera di tas khusus atau dry box. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan tastel dari kelembapan yang tinggi. Yang ketujuh, sematkan lens hood pada lensa. Hal ini bertujuan untuk melindungi kamera DSLR dari terpaan cahaya yang berlebihan. Yang kedelapan yaitu rawatlah baterai dengan benar. Hal ini dilakukan agar tahan lama dengan cara menyimpan benda ini di ruangan yang bersuhu 43 derajat Celcius dan pastikan mengisi baterai ketika sudah tidak dipakai. Yang kesembilan, pakai solder strap ketika memotret agar tastel tidak terjatuh atau terlepas dari tangan. Yang terakhir yaitu bersihkan lensa kamera dengan cairan khusus. Hal ini harus dilakukan secara hati-hati. Materi selanjutnya adalah macam-macam aksesoris kamera beserta fungsinya. Aksesoris kamera ini untuk membantu memperoleh hasil yang lebih baik dan bagus. Yang pertama ada aksesoris lensa. Lensa ini adalah elemen terpenting untuk memotret. Fungsi dari lensa sendiri adalah kebutuhan utama yang dapat membantu kegiatan fotografi. Yang kedua yaitu external flash dan trigger yang berfungsi untuk membantu dalam situasi yang tidak terduga seperti belum mendapati cahaya yang tepat. Yang ketiga yaitu tripod yang berguna untuk menjaga kestabilan hasil foto. Yang keempat vertical grip dan baterai kedua berfungsi untuk keefektifan dalam memotret. Yang kelima yaitu filter lensa yang berfungsi untuk memaksimalkan pengambilan foto. Yang keenam yaitu tas kamera dan strap, berfungsi untuk menjaga kamera, lensa, serta peralatan fotografi yang lainnya. Yang ketujuh yaitu basic cleaning set, di antara lain ada blower, digunakan untuk mengembuskan debu yang masih menempel pada sudut kamera dan susah untuk dijangkau. Yang kedua ada lens pen yang memiliki dua sisi yang digunakan sebagai kuas pembersih dan mengangkat debu dari bagian depan lensa. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.